Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rayuningsi. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan guru saya, Bapak Erwin Tratusi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ya, saya juga alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja, Pak. Oke, Bapak. Ini sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya ikut di dalam papapu pembelajaran di kelas untuk observasi pembelajaran. Adapun tujuan diadakannya observasi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya, sedangkan tujuan dari percakapan pra-observasi sendiri agar saya berharap nanti Bapak lebih percaya diri di dalam kelas dalam melakukan pembelajaran. Ya. Di sini Bapak mengampu mata pelajaran apa, Bapak? Berusaha. Wirausaha, ini prakarya. Iya, betul. Bolehkah saya mulai melakukan percakapan? Siap, Ibu, boleh. Iya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, Ya. Bapak. Apa tujuan pembelajaran yang Bapak hendak capai? Oke. Kalau untuk tujuan pembelajaran saya ya melalui kegiatan membaca, mengamati video sehingga siswa mampu mengenal bahan kerajinan serat. Mungkin. Iya, baik. Dengan membaca dan mengamati video, anak-anak mampu mengenal ini apa kerajinan bahan serat. Ya, baik, Bapak. Ya, lalu yang pertanyaan berikutnya, area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangannya mungkin dimulai dari lingkungannya. Ya. Lingkungannya sehingga anak-anak nyaman. Ketika anak sudah nyaman, maka mereka senang untuk melakukan pembelajaran lingkungan. Yang kedua itu pengetahuan. Pengetahuan itu kita mencari tahu tentang apa itu kerajinan bahan serat, mungkin dari hewan maupun tumbuhan. Lalu yang ketiga itu keterampilan apa yang nanti mereka akan gunakan dari bahan-bahan serat alam ini. Mungkin itu. Ya, baik. Ini di sini Bapak punya area pengembangan pembelajaran nanti ada lingkungan pelajar, baru pengetahuan dan keterampilan. Baik, selanjutnya Bapak strategi pembelajaran, ini metode atau model pembelajaran yang Bapak pakai bisa dijelaskan? Strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini mungkin diferensiasi, integrasi KSE dan disiplin positif dengan model pembelajaran PBL yang pusatnya pada anak. Baik, jadi ini strategi pembelajarannya Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana itu diferensiasi ada 3 macam, ada konten, proses, dan produk. Habis itu Bapak ini integrasikan dengan KSE, dengan disiplin positif, dan dengan modal pembelajaran PBL. Baik, Bapak, luar biasa sekali. Sekarang pertanyaan berikutnya, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini? Hari apa, kelas berapa, baru jam berapa? Agar nanti saya bisa menyesuaikan dengan Bapak, saya bisa ikut masuk untuk observasi. Oke, harinya hari Kamis, kelasnya kelas 8, jam ke-2. Baik. Hari Kamis ini kelas 8 jam kedua. Baik, Bapak. Mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Setelah itu ada satu lagi pertanyaan yang menjadi inti. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkannya Ibu ya. Yang saya dapatkan ini Ibu, mungkin saya dapat pengalaman tentang kegiatan-kegiatan yang nanti akan saya lakukan di dalam kelas, lalu apa yang nanti harus saya buat ketika memulai kegiatan ini, sehingga saya lebih yakin untuk masuk di dalam kelas dan melakukan pembelajaran lebih baik lagi. Mungkin. Oke, baik Bapak, cukup sekian percakapan pra-observasi dari saya. Jadi nanti hari Kamis jam ke
2 saya ikut di Bapak pembelajaran di kelas 8. Terima Siap. kasih Terima atas kasih juga, waktunya Ibu. dan selamat pagi. Selamat pagi. Mese Noa Teo. Oleh musikana karena mamine nane nyata orang suwane kau esana na koyone Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan awali dengan doa ya. Salah satu dari kita menuntut kita dengan doa. Silakan. Ya, Mas. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami beruntung kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak sayang. Oke. Bahkan absen kalian ya. Ando Yohanes Nuhan, Adelia Tasi, Angelina Teva, Deski Benu, Filipus Profesor, Fidarius Tamono, Zani, oke, Jeki, Judith Ayaluka, Jumer, Sifira, Mitsae, Nino, Fidarius Tenis, Roja, oke, Sanchez, Sinto, Teresia Sertulia, Unibenu, Wilhelm Muslengo, Yohanes Bernay, Okto Yanatifu. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita ya sayangnya. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Ini sudah lumayan siang ini, tapi kita harus tetap semangatnya. Ini setiap pembelajaran kita. Dan kita akan masuk dalam pembelajaran apa ini? Sudah siap? Siap. Lalu sekarang sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, pembelajaran kalian ini. Minggu kemarin kan kalian pembelajaran dengan baik toh? Nah ini Pak mau tanya kalian tentang peta materi. Nah, kalian tahu tidak kerajinan bangunan? Nah sekarang coba kami sebutkan kerajinan bahan guna. Ada berapa bagian? 3 bagian. Yang tahu angkat tangan. Ya. Mana tahu be? 1. Jadi dan karakteristik kerajinan bahan guna.
Sekarang ambil catatan anak-anak sekalian. Ambil catatan ini. Sudah dalam catatan kalian semua? Kita masuk dalam peta materi. Peta materi berarti kita bahas tentang kerajinan bahan kerajinan bahan lunak meliputi 3 subtema, yaitu satu yang tadi dijelaskan oleh Nona Tobe, yaitu apa jenis dan bahan lunak. Anak bagian kedua itu apa? Prinsip kerajinan bahan lunak. Lalu yang ketiga apa lagi? Proses produksi kerajinan bahan. Dari proses produksi kerajinan bahan lunak, dia dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dia di situ ada berapa? 6. 1. Satu apa? Bahan. Bahan Kerajinan bangunan. bahan anak mana yang kedua jadi alat kerajinan bahan. Yang lain itu di saya, yang lain itu di. Yang ketiga apa lagi? Apa? Produk kerajinan bahan. Produk kerajinan bahan. Yang keempat apa lagi saya? Proses kerajinan bahan. Lalu selanjutnya adalah kemasan kerajinan bahan. Oke. Apaan ini hebat-hebat semua ini? Mereka hebat-hebat semua ini. Jadi kalau Bapak bicara tentang proses produksi kerajinan bahan lunak, maka jawaban kalian adalah 1. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Hebat-hebat semua kalian. Selanjutnya, dalam proses produksi kerajinan bahan lunak, kalian lihat sini lagi. Dia dibagi lagi menjadi dua bagian. Hebat sekali. 2 bagian ya. Bagian 1 kerajinan bahan kerajinan bahan alam ini meliputi apa? Kerajinan keramik. Kerajinan kulit. Kerajinan kerajinan
kerajinan diletakkannya dulu. Hebat sekali peperangan. Selanjutnya yang kedua. Kerajinan bahan buatan. Poin kedua. Kerajinan bahan buatan. Kerajinan bahan Nah sekarang kamu tanya satu-satu dulu. Tadi kan poin satu kan jawab semua sama-sama toh. Sekarang kamu tanya satu-satu dulu. Kerajinan bahan buatan meliputi beberapa bagian. Poin A, lumbuhan. Kerajinan apa? Kerajinan lilin. Tentang dia. Poin B, nomor B. Kerajinan gips. Kerajinan gips. Poin 3, Noleani. Kerajinan fiber glass. Itu yang nanti ada di sombong itu. Nanti kamu lihat semacam karet itu. Kamu sudah karet atau belum? Karet itu kan kalau mau ditarik dia bisa pakai. Kalau dia dilepas maka dia menyempit. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang kedua itu adalah kerajinan sabun. Tahu sabun bu? Tahu. Sabun mandi tahu tidak? Tahu. Hebat ya. Oke. Pakai selama seperti itu kerajinan sabun. Silakan Ustaz. Ini hal penting harus kita. Sekarang sudah selesai bicara? Sudah. Ya, materi kalian sudah dapat, sudah selesai bicara? Sudah. Sekarang kita masuk dalam pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok sesuai asesmen awal yang minggu kemarin Pak bagikan ya. Iya. Nah, sekarang kita akan bagi dalam bentuk kelompok dan masing-masing kelompok ini akan bacakan 5 orang ya sesuai asesmen kita. Andro Yohanes Nuban, Adelia Tasi, Angelina Teva, Deskil Ben, Filipus Tasese, dan Firdaus Tamol. So, silakan. Kumpul di sini. Di bawah. Selanjutnya, Jani Monsele. Silakan dulu, saya depan langsung desa. Jani Monsele, Jeki Sena, Judith Aika Lupa, Jumai Bastian Benu, Elvira Putri Tope, Bagus Ninsan, Nino Alexandra Kause. Silakan, saya kelompok. Sanche Olivia González, Sinto Cese, Teresia Serendria, Undi Bedu, jenis bahan, misalnya kalau pakai bahan buatan itu apa? Bahan buatan misalnya ada bahan buatan bahan bekas plastik, bahan bekas plastik, bahan
Dari ketiga kelompok ini ada yang sudah selesai atau semua sudah selesai kok? Sudah. Ya, coba yang siap untuk presentasi di depan, kelompok mana? Oke, kelompok yang sudah memahami setengah materi, silakan tampil ke depan. Tepuk tangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok yang sudah memahami sebagian materi dan kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu Tata Lupa. Ya, silakan. Mengidentifikasikan bahan alam dan buatan pada produk kerajinan bahan lunak. Jawabannya, pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kejiwaan pengrajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasikan segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Demikian hasil diskusi kami memberikan jawab kepada kelompok yang lain. Ya, silakan. Memberikanlah contoh bahan alam dan bahan buatan. Ya, berikan contoh bahan alam dan bahan buatan. Silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari video sebelum. Ya, silakan. Kerajinan kami sebagai kelengkapan suatu benda tentang isu berhiasan. Yang kedua, kerajinan kami sebagai kelengkapan dengan lunak. Sekian terima kasih. Ya. Pas. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Pembinaan ini hebat-hebat. Semua kita telah melakukan pembelajaran kelompok kita dengan baik. Dan sekarang, kamu tanya kalian dulu. Kamu tanya kalian, siapa dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, Jumen, silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk Jumen. Ya, di sini di depan. Ya, silakan Jumen. Nomor 1, menyatakan pendapat tentang keragaman rakyat kerajinan lunak sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Ya. 2, memahami pengertian sejarah jenis sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ya. Tepuk tangan untuk Jumen. Dari pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat mengetahui keragaman kerajinan bahan lunak maupun bahan buatan dan bahan alam melalui jenis dan karakteristik, prinsip kerajinan dan proses produksinya. Ya, bisa dipahami anak-anak semua? Bisa. Oke. Dan sekarang kamu tanya apa punya anak-anak dulu. Kamu tanya kalian semua. Kamu tanya kalian tentang siap. Oke. Tentang materi yang kita dapat hari ini ya. Yaitu coba kalian berikan contoh. Coba anak-anak berikan contoh proses produksi kerajinan bahan lunak meliputi berapa bagian? Yang tahu coba angkat tangan. Yang tahu? Ya, langsung. Ya, Kevira, silakan. 1. Bahan kerajinan
Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak undang kalian semua bangkit berdiri. Ayo. Sudah? Simpan pulpen. Lemaskan otot tangan kalian dulu. Lemaskan tangan kalian dulu. Sudah lemaskan? Ya. Lihat sini, fokus ya. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Oke, masih semangat. Sekarang kalau Pak bilang tepuk banci. Minggu depan semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran dari Pak maupun dari guru-guru yang lain. Tetap semangat, pembelajaran hari ini dijadikan motivasi untuk ke depan. Terima kasih untuk kalian semua dan selamat siang. Saya Sri Layuningsi, CDP Angkatan 10 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hari ini saya masih bersama Bapak Erwindra Tusi dan yang luar biasa Bapak Erik Pango sebagai pengajar praktik yang kali ini juga ikut bersama-sama saya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Mungkin saya langsung saja, bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Ya Pak. Ya di sini Bapak saya mau melakukan percakapan pasca observasi yang kemarin Bapak sudah lakukan pembelajaran di kelas dan saya sudah mengamati sebagai observer. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi di mana tujuannya adalah untuk merefleksi dan seandainya ada yang perlu diperbaiki, nanti baru kita mengarah ke rencana kita lanjut. Ya baik Bapak, mulai dari pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar kemarin? Perasaan saya senang, lalu senang dalam melakukan aktivitas di dalam kelas. Senang. Kira-kira dari pembelajaran Bapak yang Bapak sudah merasa senang itu ada apa yang sudah baik? Yang sudah baik, kalau yang sudah baik yang saya lihat di dalam kelas minggu kemarin itu pembelajarannya di dalam kelas, anak-anak aktif untuk mengikuti materi pembelajaran. Anak-anak sudah aktif untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Terus kira-kira apakah ada yang perlu diperbaiki atau menjadi tantangan bagi Bapak untuk pembelajaran ke depan? Yang menjadi tantangan, kalau yang menjadi tantangan itu yang pastinya ada itu yang kembali ke poin satu. Kalau yang sudah baik, ada pula yang belum baik. Misalnya ada anak-anak yang sudah aktif, ada anak-anak juga yang belum aktif. Yang belum aktif ini penguasaan tentang materi pembelajarannya. Mungkin di situ ada yang belum menguasai materi sepenuhnya. Mungkin itu. Terus kalau dengan anak-anak yang belum menguasai materi itu apa yang Bapak sudah lakukan? Yang saya lakukan ini atau yang saya kembangkan nanti mungkin lebih mengumpulkan mereka, lalu lebih dikhususkan untuk mereka yang belum menguasai materi. Mungkin saya bisa kasih penambahan atau tugas-tugas tambahan tentang materi pembelajaran nanti.
keefektifan rencana yang Bapak mau terapkan itu kira-kira berapa persen? Kalau untuk sekarang masih mencakup 75%. Sekarang masih 75%. Jadi dengan rencana yang Bapak mau terapkan, apa memberikan materi-materi tambahan itu, Bapak berharap nanti dia akan menuju ke 100 harapannya begitu. Nah kira-kira ini selain dari pemberian materi, apakah ada yang Bapak lakukan untuk anak-anak agar bisa mengetahui materi tersebut? Terhadap anak-anak yang tadi Bapak sebut yang belum tahu materi yang harus dikembangkan. Kalau yang harus dikembangkan ini mungkin hal paling utama itu lewat media pembelajarannya. Mungkin saya lebih, kalau saya kan tentang wirausaha, otomatis harus menggunakan banyak media prakteknya. Misalnya mata pelajaran atau materi saya itu tentang bahan serat. Nah, bahan serat ini mungkin buah apa yang harus saya gunakan, misalnya kelapa. Kelapa itu tidak hanya saya bicara tentang materinya saja, tapi harus ada prakteknya secara langsung lewat buahnya. Mungkin saya pengadaan, lalu selain buahnya mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tambahan, itu contohnya dana, lalu ada penambahan dari guru, lalu siswanya juga harus aktif di dalamnya. Mungkin itu. Jadi ada pengembangan. Kasih apa ya? Contoh nyata. Contoh nyata, Ya. harus ada contohnya. Nah kira-kira kalau seperti itu Bapak butuh dukungan mungkin? Kalau pendukung itu harus ada dukungan. Dukungan itu mungkin sarana prasarananya, misalnya media pembelajarannya itu, lalu dukungan dari teman-teman guru, lalu ada dukungan juga kolaborasi dengan guru maupun murid yang ada di dalam nanti. Jadi Bapak mau melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain, habis itu baru membutuhkan sarana dan prasarana juga. Otomatis ini paling tidak dukungan dana juga diperlukan kalau misalnya kalau bukan sih contohnya tak begitu, berarti dukungan dana juga diperlukan. Betul. Setelah itu kapan Bapak mau melaksanakannya? Minggu depan materi selanjutnya saya coba untuk melaksanakan. Materi selanjutnya. Ya. Oke, baik. Bapak di sini nanti saya ada lembar untuk rencana pengembangan diri, nanti Bapak bisa isi sesuai dengan yang Bapak jawab tadi. Di sini ada aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukungnya dan waktu. Baik, sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Erik, silakan. Baik, terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Erwin. Saya rasa apa yang tadi dilakukan percakapan pasca observasi ini seperti itu sudah Pak Erwin melakukan supervisi sebenarnya selama dari pelaksanaan supervisi itu sebelumnya ada percakapan praobservasi, kemudian melakukan observasi, dan selanjutnya hari ini lakukan percakapan pasca observasi. Nah, pada saat observasi itu diharapkan supervisor itu tidak boleh atau observer itu tidak boleh mengganggu jalannya pembelajaran di kelas. Pokoknya duduk diam di belakang dan amati saja. Jadi guru yang nyaman, bebas mengajar bagaimana dalam kelas. Kemudian pada saat percakapan pra-observasi sebelum observasi itu sudah dibahas tentang rencana pembelajaran atau modul ajar yang mau dibuat, apa yang dilakukan di kelas, media belajarnya apa. Pokoknya dibahas bersama seperti itu. Bukan untuk dikoreksi tapi diberitahukan kepada observer atau supervisor bahwa saya mau mengajar begini materi tentang apa. Kemudian hari ini hasil observasi yang dilakukan oleh Yusri dianalisis, kemudian hari ini dicakapkan kembali bukan untuk dikritik begitu, bukan untuk dikritik, tapi nanti
Pak RW nanti menemukan sendiri solusi. Jadi bukan Ibu Sri yang sarankan begini-begini